Kalau ada adik-adik ambo ya, kalau ambo bapak-bapak kola balai terlampau musim namanya. Ada jo kawan majak kan untuk masuk partai kini gua, partai umat. Ambo lah gaik gitu, bola 71 je. Nah, tu ambo pikiran Pak, rancak jadi ustaz golai. Bam ko rancak jadi ustaz. Baliho orang saya membuat nyonyo pasang tiok sudui. Dak do ambo membayar. Foto saya kirim nyopenya. Tapi kalau calon legislatif, inyo memokok ini apa? Memasang, membayar, mencetak foto tu, ya kan? Hanya letak ni orang di bawah batang bacang lah kena kata saja, ya kan? Ini kaum muslim, kena kata, ya kan? Atau galak lo di foto tu, siang malam galak, hari panas galak, hari hujan galak, ya kan? Dah itu. Ambo berserak-serak baliho, ambo pak dado, ambo memokok itu. Ya kan? Ikut KTP lo nya masuk orang. Ya Allah, ya Tuhan. Ampe angke jo Tanjung Alam rami balainyo pasa baso sianan lai menjawe salam insya Allah masuk surga. Nantak menjawe masuk surga je. Itulah indahnya salam dalam Islam. Satu yang mengucapkan salam, kemudian satu pula yang menjawab. Itulah lapeh hutang sadonya. Tapi kalau serentak kita menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 doa yang diucapkan kepada kita. Pertama, didoakan kita selamat. Kan yo itu nang kita cari duit kau Pak. Selamat dunia, selamat akhirat. Itu yang kita cari. Yang bisa memberikan itu hanya Allah. Kemudian diberikan, didoakan kita untuk mendapat rahmat warahmatullah. Rahmat itu apa? Kumpulan dari kasih sayang Allah. Kalau kita sudah mendapat rahmat dari Allah, orang lain pusing, kita tidak apa-apa. Orang lain panik, kita gembira saja. Tapi kalau rahmat telah dicabut oleh Allah, samo jo ayam batalu dalam padi, mati kelaparan, itiak beranang dalam air, mati kehausan. Atau kalau rahmatlah dicabut. Kemudian setelah itu berkah wabarakatuh. Jadi kaum muslimin kita minta sepanjang saat kepada Allah, umur saya berkahi Allah, umur kami berkahi ya Allah, rumah tangga kami berkahi ya Allah, dan negara kami berkahi ya Allah, agar menjadi negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Bahasa Minangnya apa Pak? Bumi sanang padi menjadi, ya kan? Tarana bakambang dia, cie di kana duo jadi, ampe takako limo sudah, nak buah dahan marundua, nak air pincuran tabi, nak cincin subang labuliah, pucuk dicintou lam tibo, semua dikali ayah datang, pacar dicari bini dapet. Kaum muslimin, mudah-mudahan jamaah Masjid Nurul Falah ya diberi oleh Allah kesehatan lahir batin, kemudian nanti dimasukkan ke dalam surga. Saya dengar tadi dari Tony bahwa ibu-ibu menyediakan makan. Nanambo yo tengah hari makan tadi. Di mengaji ko ndak lamo-lamo do paru embo lalapa. Lai sehat ibu-ibu Bapak. Yang saya hormati Ananda Ketua Masjid atau Ketua Kemakmuran Masjid. Kemudian dan seluruh orang-orang yang selangkah sepijak dengan beliau mengurus rumah Allah ini. Pertama, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya.
Kedua, disehatkan mental dan fisiknya, dan dijauhkan dia dari penyakit zahir dan penyakit batin. Kemudian yang saya hormati, niniak mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari, dahan rampak daun narimbun jo pusako, putih labek buah nan masak makanan anak kemanakan, kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito, nan baure cakam katanah, babatang cupak jo gantang, badaun rimbun jo adek, babungo babuah labek makanan anak kemanakan. Hormat kami kabundokan duang, limpape rumah nan gadang, sumara anjuang paranginan, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji ke Sarugo, tahu dipaneh ke Malatui, arif dirantiang ke Mancucuat, jaleh jodahan ke Maempo, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak, dek pandai bundo batinggang, satitik santan di kuali, masak kaliyo si kuah kabau, harum setahun perjalanan, sagantang bareh di tanah, kanyanglah orang sepakan barunya. Amin ya rabbal alamin. Kok tamakan diraso nasi 3 tahun taimba lapa, kok tak coba jo raso gulai 5 musim taraso jo lamanya. Mudah-mudahan ibu-ibu nan menyediakan makanan ko, dia gia palo balipek gando di Allah. Nan tak balaki dapek laki, ya kan? Nan sakit boleh sehat. Ada onde-onde bu, ada. Itu sebenarnya onde-onde tu kadang palonya dibu, kan bantuannya ketek tu nya. Ada nan kambo tanyuan cik, manan gae onde-onde jo lamang. Ada orang tahu? Ambo saya magi tahu ya. Boleh ada lo bahan takok taki di buce. Tuo onde-ondehnya lah bauban. Lamang lah kadang babaduang jo. Tu bapak ibu. Ya kan? Ya kan? Yang kami hormati lagi anak-anak muda kami yang kreatif ya. Ketua masjid juga anak muda, pari paga di dalam kampung, pemaga koto janagari, pembangkit batang tarandam, papuih malu di kaniang. Kami yang tua-tua ini nak ndak lama lagi, bukit lah tinggi, lurah lah dalam. Dulu ketika muda barabui membuat rumah batingke, kini lutui lah sakit ndak talok katel. Jadi nak muda-muda kini kau ingin banyak kamar, gadangan seruangan di bawah, jangan bertingkir rumah lagi, iya kan? Lutut sakit, salat sedete kursi. Ini bapak, tu sebagian awak kalau laga, bahkan naik ke rumah tingkir, jin selalu detail. Nah ini dia. Maka pengganti kami generasi muda ini, latiak tabang kasasak, tibo disasak bari makan, lah mati nyek turun ke mamak, warih jatuh ke kemanakan. Inilah harapan kami, tertumpang penuh harapan sekali, agar yang muda-muda ini rajin belajar, rajin bertanya, rajin menyimak, dan jauhi yang dilarang Allah, narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, LGBT, panak jawi. Itu bahasa awaknya Pak. LGBT kecil orang gini, orang lama menyebut panak jawi. Ada istilah barunya sodomi. Itu berasal dari kata-kata sodomi itu, kota tempat tinggal umat Nabi Lut, dulu namanya kota Sodom, dihancurkan oleh Allah karena LGBT. Maka sampai sekarang orang yang melakukan praktek seks yang seperti itu disebut LGBT. Mudah-mudahan orang-orang yang telah terlanjur itu, kalau dia orang Islam, mudah-mudahan dia tobat kembali. Kalau dia orang kafir, mudah-mudahan disiksa oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.
Jadi judul kajian kita pada malam ini, Islam itu damai. Maka jangan berselisih dan bermusuhan. Benarkah begitu? Benar, Pak. Jadi amatlah salah orang yang tak mau belajar. Sudah terlanjur mereka mengatakan Islam itu teroris. Jangan diserahkan anak ke pesantren, di sana merakit bom. Isu yang seperti ini bagi orang Islam yang tidak mendalami Islam terpengaruh. Jangan lu sekolah lu anak ke pesantren lah. Orang merakit bom sini. Islam itu teroris. Akhirnya takut sebagian orang Islam menyerahkan anak ke pesantren untuk sekolah. Ini bahayanya kaum muslimin, isu-isu dari orang kafir yang tidak benar. Coba kita lihat ayat Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasul Allah. Kedatangannya apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan untuk manusia saja, bagi seluruh alam. Yang dikatakan alam apa? Selain dari Allah. Iya kan? Untuk malaikat kedatangan Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Bagi kita manusia rahmatan lil alamin. Bagi jin Islam rahmatan lil alamin. Bagi alam semesta semua. Beliau itu Rasulullah. Kedatangannya rahmatan lil alamin. Di mana letaknya Islam itu menabur permusuhan? Islam itu damai, ya kan? Apa tandanya? Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Orang yang beserta Nabi Muhammad itu orang yang tegas terhadap orang engkar. Orang engkar tu Pak bau sawonya mau bau agama. Tapi Islamnya nya pakai yo pinyo sambuannya Nusantara. Ada apa Pak Nanadir kau nala jadi Islam Nusantara? Kalau ada mati selesai, ya kan? Supaya jangan banyak nadoso. Nggak ada itu. Kalau ingin agama Nusantara, jangan pakai Islam. Ya kan? Islam itu tetap datangnya nabi-nabinya dari Timur Tengah. Dan kita mengikuti Islam bukan mengikuti Arab. Kebetulan Nabi itu sajak dari Nabi Adam sekitar Timur Tengah. Tidak ada Nabi itu dari buluh Cina. Tidak ada dari Teratak Bulu. Tidak ada dari Antau Barangin. Tidak ada dari Kuntu Lepek Kain. Tidak ada. Nabi itu sekitar Timur Tengah. Dan malah Nabi itu ketika disuruh hijrah oleh Allah, itu banyak tempat hijrahnya ke Palestina. Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina. Nabi Musa hijrah ke Palestina, ya kan? Nabi Muhammad saja yang hijrah ke Madinatul Munawwarah. Jadi asyidda itu Pak bukan keras untuk memojokkan orang beragama lain, tidak. Apa yang dimaksud asyidda itu? Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu kita diajak, katanya sekarang karena kita itu memuliakan agama lain. Ya, agama lain itu kita muliakan karena agama itu benar, ya kan? Di dalam pendapat pemeluknya. Itu kita akui itu. Tapi Islam membenarkan agama lain untuk dia itu tidak mungkin. Sudah dibatasi oleh ayat lakum dinukum waliyadin. Ini yang disebut asyidda. Kalau ada orang bapak-bapak mengatakan istilah kafir dalam Islam itu sangat kasar, tidak Pak. Kafir itu artinya tertutup Pak. Jadi orang kafir, orang tertutup hatinya. Kemudian dipinjam oleh orang main bola untuk menjaga gawang di belakang agar tidak dijebol terus oleh bola. Orang yang menjaga itu namanya kifir. Itu juga hurufnya kafir, kifir.
Kalau apa pai umrah jan baserak-serak kain di jalan dimasukkan ke kofor. Tas yang tertutup kofor itu, ya kan? Nah, supaya dijaga di belakang gawang, ya kan? Itu yang menjaganya namanya kifer. Jangan bola itu masuk, ya kan? Sebenarnya kata-kata non muslim Pak lebih kasar dari kafir. Kan orang itu ingin minta sabui salah non muslim, jadi sabui jo kafir. Di Minang memang nyotuka jo iye Pak, ndak belakangnya kafir tu kapie, galadie, kikie. Lai tahu ibu-ibu kikie. Nan dipakai orang tukang tu Ada basi bule sepanjang gua, nyo kasih orang lain nyo gosoh habis-habis nani nyo aja nusak. Tu kikie. Ya kan? Ini Bapak. Atau kikie. Jadi dalam hidup jangan ditiru sifat kikie. Coba kita terjemahkan. Non muslim itu apa? Islam itu apa? Selamat. Kalau non muslim tidak selamat, lebih kasar itu lagi. Kan kalau kafir itu tertutup, tidak kasar. Aku mau ubahnya tidak mungkin. Misalnya ambo jadi imam misa tadi, qul ya ayyuhan non muslim gitu. Tu Pak Elo mau kelakang ke Ustaz Kelera ke mah ayatnya baca. Iya kan? Nah, tidak bisa diubah itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Bapak-bapak, kalau kita para jemaah yang ingin membangga ya, yang mengusir penjajah di Indonesia ini Pak, orang Islam bukan orang kafir. Itu para ulama dan santri dan tentara yang taat berjuang. Ya kan? Ini bapak-bapak Ibu. Sehingga ulama itu bersemangat, ya kan? Dan tentaranya. Apa kaum muslimin kata-kata sandinya? Ya kan? Allahu Akbar. Lihatlah video-video lama. Nantak bawarna tu, itu ada Jenderal Sudirman segala macam. Itu dengan pekikan Allahu Akbar, senjatanya bambu runcing. Lari jo Belanda di nyoba. Iya kan? Tinggal duriannya sana. Nah ini. Nah ini bapak-bapak. Ini sana. Nyo jajah lo awak dek bangsa Asia, namanya Jepang Pak. Itu lebih kejam lagi. 3,5 tahun kita dijajah Jepang itu, bare hilang, gula hilang, kopi hilang, kain hilang. Orang mati masuk Jepang tu bapak-bapak dikapani jolapiak pandan. Coba bayangkan itu. Kok dibilang dikaji masuk nanta lampau semasuk tahun 60, iyo dia 42. Sekutu parang jo Jepang masuk Belanda kalah Belanda kulit putih, Jepang babuek sakandaknya. Alim ulama jo bunuhi cadik jo pandai nyo hilangkan, kayu dirimbo betilanjang, kulit diambil ke pakaian, taruh namanya masuk itu. Itu cerita orang gaib Pak. Tak mungkin nyo baduto. Kalau ambo lu masuk tu. Ambo lahir tahun 52, ndak masuk jo Jepang. Ya kan? Ketika itu kalau orang olahraga, bapak-bapak, itu bukan senam namanya, taisho. Itu bahasa Jepang. Ya kan? Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, maka orang kita tidak putus asa mengusir Jepang. Ada ayah Buya Hamka, saya nama beliau Dr. Abdul Karim Amarullah. Itulah orang nan mulai memakai jas di Minang Pak. Sebab orang lain menyangka selama ko jas tu pakaian orang kapie, Sarawak pintalon ko pakaian orang kapie. Mengko orang bakodek setaruh serupa orang masuk naik panjang tak? Kan? Asia nan mulai bersarawak pintalon tu adalah ayah Buya Hamka dan memakai jas. Ya kan? Saat itu kaum muslimin maka hilanglah kebiasaan mengatakan pakaian ini pakaian orang kafir. Sebenarnya dalam Islam ini Pak, pakaian itu yang menutup aurat. Itu saja. Modelnya
terserah. Lah tertutui aurat lah tu. Lebih-lebih padusi, longgar pakaian itu, tidak membentuk badan. Jadi ayah buyamka ko pak, nyo tagaan di bawah jam gadang tu di Jepang, nyo suruh kerek ke matahari. Damu buyamka kata, ayah buyamka. Nyo paku je semurai, ya kan? Para jemaah antah ba'a kutiko tu, Allah menyelamatkan beliau, patah semurai itu. Tak kajuit Jepang ko urang wah gini kecil. Ya kan? Akhirnya tanggal 14 Agustus Jepang itu dibom oleh sekutu dengan izin PBB karena telah keterlaluan. Iya kan? Para jemaah kaum muslimin, sesudah tu nyo agian sesanjato nyo ke orang wale. Nyo lah tahu rajo nyo lah menyerah. Iya kan? Sudah tu nan mamaku ayah buyamka tu nyo pai ke meninjau nyo cari pindah basuur nyo ke minta maaf. Tatap nyo di muka rumah tu membaca jo baso nyo. Arigato gozaimasu masta. Ya kan? Tu bahasa Jepang. Kalau orang awak nantak mengerti siari kali gato kata-kata mana. Jepang. Sudah tu ndak ada Jepang lebih tinggi lepak, tinggal lubang tu salah. Ku ndak percaya pak pailah kangarai. Jo sendalnya tinggal. Namanya sendal Jepang siku ada je nampak tinggal. Jadi yang berjuang kaum muslimin merdekanya Indonesia ini adalah orang-orang Islam yang mayoritas. Sehingga disusun dasar negara namanya Pancasila. Pancasila itu apa yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Iya kan? Ada orang kalau dia kenyotuka joika silap. Iya kan? Lah rancak dasarnya macam itu. Nah, jadi Islam itu pak penegak kebenaran, perdamaian, tegas itu apa? Tidak mengikuti acara keagamaan orang lain, atau yang tegas. Kalau bekerja sama membangun negari itu pak. Sayo sakato sakacak sagama sayun sepakut sepilih setari awak. Bergandengan tangan kita memajukan negeri ini. Tapi kalau menyatukan akidah itu tidak bisa. Lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau ada bapak yang berteman atau mitra kerja orang yang tidak Islam, jalehan kayaknya lebih kasar istilah non muslim lagi dari kafir. Jadi Islam itu tidak kasar sebenarnya, halus. Kaum muslimin jangan diperbanyak perbedaan, perselisihan. Tingkatkanlah persatuan. Nan kece ayat nan kita baca surah Al-Fat ayat 29 tadi. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Jadi sesama Islam, orang Islam itu berkasih sayang, bukan bermusuhan. Ya kan? Tapi kadang-kadang prakteknya dia awak pak, tersinggung seketik saja lidahnya, indak berbunyilah 10 kali rayu haji. Sembayang kamu saji itu je, dan seorang duduk seorang kini. Kalau tamu di tempat duduk, buang muka tu. Gunanya sembayang tu, berhenti salah salat lagi. Memutuskan silaturahim. Jadi Islam itu agama damai, bukan agama permusuhan. Ndak madu runciang awak tu. Salisih bertukar sarung, sairiang bertukar jalan, tu biasa. Tapi kita habiskan dengan maaf. Ada contoh yang paling tepat bagi Nabi. Apa? Kun kal yaden wala takun kal ainen. Hendaklah kamu seperti dua tangan, jangan seperti dua mata. Menurut ibu-ibu tangan nembok lah umurnya. Sama je umur badan 71 tahun. Karena awaknya tak sepotong-sepotong keluar ke tak? Sama lah iya. Iya kan? Badan awak gojo kaki je tangan awak. Sudah 71 tahun, setahu saya tak pernah dia berkelahi.
Iko jam na nambo pakai gua, ko di balian orang, de orang Minang nama undang bo ke Lampuang. Nah, namanya Alexander Christie. Itu jam lo. Agak mahal juga balinya kecil orang oh. Ambo dek dia lagi orang tak tahu ambo. Ibu-ibu dan bapak-bapak nan memakai jam ko tadi ke tangan kita ko sia. Tangan suwo pak. Kalau gak bakabui nya itu gitu lah. Pakai cincin itu jo. Laya donyo marason ndak enak, ndak sanang segala macam. Enak. Oi tangan kiri pakailah jam tangan jo cincin ko. Wa ang mawenang kumuh setaruh. Tapi giliran konsumsi nan ibu sediokan kini tua itu tangan kanan mereka. Indak wingi le tangan kita. Nah. Kalau sakit tangan kita tanpa minta tolong nyorui sedi tangan suhu. Lah do minta tolong nya mengangkang jangan tolong lauri sakit dan tak. Langsung saya tolong. Nah. Kalau melangkah ndak pernah barabui. Ndak pernah tangan kita ko barabui dah pak. Kalau kaki suwo melangkah maju tangan nang kita. Kaki kita melangkah maju tangan nang suwo. Ada anda ibu mencelik orang berjalan itu tangan berlomba? Enggak ada. Itulah. Jadi kalau ada bapak yang dari PKS, ada yang dari PAN, ada yang dari Demokrat, ada yang dari Nasdem, ya kan? Ada yang dari P3, kan partai awak lain dah. Jangan kita gontok-gontokkan, jual lu kinci, lamo bareh jadi padi, padi jadi bareh. Dulu penumbuk padi ko lu nado rice milling tu lah. Dulu namanya kinci, diputar jo air. La sapakan padi sinan payak ke sinan. Allah jadi bareh pak alun. Kenapa sampai begitu pak? Karena alu kinci itu tidak pernah bersatu. Cik kata cik ke bawah. Bunyi kare itu kudengkang. 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 Adik cik kata cik ke bawah tu lama padi jadi bareh. Jadi hiduplah kita seperti dua tangan. Wala takun kal ainen, jangan seperti dua mata. Mata kau tak toleransi ke pak? Kaco mata yang dipakai semua kadang kaconya suuk kidam. Ada kaco mata yang kaconya kadang sebelah. Nah, sama kadang. Ya kan? Masuk nyamuk ke mata suuk, lainnya tolong di mata kita. Mangangak je lah, tak kau lah. Padahal nak membatasi hidung saja. Hidung saya membatenya pak. Pindah amunya menolong saudaranya. Tangan ko jo. Nyo ambil tisu na lunak tu di tangan. Aja wetuan. Kalau mengantuk mata suuk, lihat ada toleransi mata kita untuk berjago-jago. Iya kan? Ada lalu yang lama atau kita ada. Coba lalu ang dia lalu lah. Jangan kita seperti dua mata ini. Ya kan? Andaikan ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mencalon untuk legislatif ya, berbeda partai, itu sebenarnya tujuan awak kan sama, untuk memajukan negeri tercinta. Gunanya awak bermusuhan. Saya yakin orang yang benar pak, ndak ingin dia negerinya ini mundur, ingin maju. Bagaimana rakyatnya sejahtera. Pasti itu kalau orang itu takut kepada Allah. Tapi kalau tidak takut kepada Allah pak, orang kok dapatnya jabatan si picik daun si picik, pembungkui daun jelatang, nan jadi mengelucik, nampan dia membayar hutang. Itu ya kan? Itu dia. Andaknya pak, ayah janih saya nyolandai jalan raya titisan batu, batamu cadik jonan pandai, paham banyak menjadi satu.
Bermacam-macam pendapat itu dengan mufakat musyawarah bisa satu tujuan. Apa itu? Indonesia makmur dan sejahtera. Nah, kalau diadu runcian Pak, ayah hamba dulu bercerita. Dulu kan ada Partai Masyumi, ya kan, tahun 50-an. Itulah pemenang entah nomor 2 entah nomor 1 pemilu pertama itu, ya kan. Nah, ada ketika itu masih dibolehkan partai PKI, ya kan, Partai Komunis Indonesia. Jadi kaum muslimin nan istrinya partainya Partai Masyumi, lakinya partai PKI. Lakinya kode acok rape partai, ndak ada pulang-pulang, ndak bagi belanja orang rumah, ya kan. Kemudian pulang suaminya, ya kan, nyosingkok tuduang saji, kira rumpui sinan nado, ndak ada nasi, ndak ada sambal. Bamang ko rumpui ko basian deh udah. Itu nanda pe dek paluaritnya je. Nang kecil bininya, iya kan. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu hari malam, ya kan. Kemudian dulu kan lalu masuk listrik le, tahun-tahun itu tuh. Tolong salai lampu dah nang kecil bininya, ya kan. Tarailah jo bintang bulan tu je. Partai Masyumi itu kan dulu bintang bulan. Aiko kalau kita adu runciang sama-sama partai, suami jo istri saya ndak jadi bahagia. Jadi kita beda partai, satu tujuan, ya kan, untuk menjadikan Indonesia ini lebih maju. Kalau ada adik-adik ambo ya, kalau ambo bapak-bapak kola balai terlampau musim namanya. Ada jo kawan majak, ya kan, untuk masuk partai kini gua, partai umat. Ambo lah gaik, gitu, bola 71 je. Nah, tu ambo pikiran Pak, rancak jadi ustad golek. Bam ko rancak jadi ustad. Baliho orang saya membuat nyonyo pasang tiok sudui. Tak ada ambo membayar tu. Foto saya kirim nyopenya. Tapi kalau calon legislatif, inyo memokok ini apa? Memasang, membayar, mencetak foto tu. Ya kan? Hanya letak ni orang di bawah batang bacang lah kena kata saja. Ya kan? Ini kaum muslim. Kena kata. Ya kan? Itu galak lo di foto tu. Siang malam galak, sehari panas galak. Hari hujan galak. Ya kan? Dah itu. Ambo berserak-serak baliho, ambo pak nak do, ambo memokok. Ya kan? Ikut KTP lo nya masuk orang. Ya Allah, ya Tuhan. Nah ini, ya kan? Cuma jadi ustad kau Pak, ndak ada nang kayo. Namanya saya ustad. Lai tahu ibu arti ustad? Ustad untung sayui tapi dapet. Ndak ada Pak honor dia gi orang kau Pak kecil pengurusnya. Ya kan? Ndak ada nang standar. Bara tekan adinyo, ya kan? Ini Bapak. Ada. Itulah kemungkinan takdir Allah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, jadi tetaplah kita damai, ya kan? Kita berpolitik boleh. Sebab apa? Dalam Islam juga disuruh berpolitik. Nabi Muhammad menyusun strategi perjuangan di Madinah itu, sehingga akhirnya kafir Quraisy yang tiap hari, tiap waktu ingin menyerang orang Islam, akhirnya ketika Nabi pergi haji ke Mekah itu, haji wada, ya kan, dadonan melawan kafir Quraisy lebat. Karena apa? Ya kan? Jadi adinda yang mempunyai kompetensi, ya kan, Islam, silakan berpolitik. Nggak apa-apa. Kalau orang Islam ndak amu satu berpolitik, awaknya taati dorang Pak. Jadi yang bagi semangat nan mudo-mudo. Kalau nan gaek biarlah mengasuh cucu saya. Ya kan, MC namanya dorang gini. Mengasuh cucu. Nah. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, asa sudah kita serupa dua tangan, contoh alamnya Cielea, gara gaji di kampung ambo di Basowari namanya.
Di Kamang ada orang Kamang. Di Biaro Pak. Ari je. Ari. Ari itu Pak, matonya tempang. Indak lurus itu. Cik ke suuk, cik ke kidal. Lihatlah mato Ari itu. Tapi dek nyoba sama-sama, nyoba kasih sayang, nyoba sayo sakato, pulang pai nyoba membawa keputusan. Nah, ada kayu nang kareh dia. Kecil Pak adanya seminar ke Jakarta kan? Langsung saya berkerajo. Pulang balik nyoba membawa keputusan. Karena nyoba sama-sama. Ya kan? Ada contoh jalan lidi. Lidi kan alui. Tapi kalau di kabek nyoba bisa jadi sapu. Kok cie lidi saya paling tusuk sate Pak. Sate habis awak campak. Jadi lah. Ya kan? Untuk tusuk sate sorry di cie. Kalau lah habis sate awak campak orang. Jadi tetaplah kita bersatu seperti dua tangan, jangan seperti dua mata. Kemudian orang yang cinta damai tidak bermusuhan itu selalu membina persaudaraan. Bagaimana dia? Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, tarahum ruk'an sujada. Dia setiap hari ini terlihat ruku dan sujud. Jadi orang yang bisa damai itu dalam hidupnya Pak, orang yang menyembah Allah. Karena apa? Salat itu banyak fungsinya. Pertama, kaum muslimin, di dalam salat itu fungsinya, bapak-bapak misalnya awak baimam berjamaah, salah imam tu boleh enggak ditegur dek makmum belakang? Boleh. Ya kan? Ini tandanya persaudaraan. Tak mutlak imam tu batu tarui. Adanya salah, boleh makmum membatuakan. Atau mengko jarak imam jo makmum tu Pak ndak panjang, ndak boleh panjang-panjang. Ndak terangah bacaannya di muka. Ya kan? Orang Minang menetapkan imam tu didahuluan selangkah, ditinggian sarantiang. Kalau 3 langkah ndak terkaja dah Pak. Ditinggian sarantiang. Kalau sampai rantiang ndak terpanjek dah Pak. Imam tu apa? Pemimpin. Imam kalau salah baca ayat dapat dah lekang ditunjukkan. Tapi kalau imam takkan tu jangan dapat dia yo. Nyola takkan tu terangah dapat ke lekang. Badiki kuanya tu. Iya kan? Tu. Ndak je berhenti tu. Elok ke lekang. Ya. Sebab imam ndak bau dua lah. Ndak suci lah. Ndak boleh jadi imam. Begitu dalam Islam itu indahnya. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam teroris, tu inyo ndak membaca apa itu Islam, tidak mempelajari. Islam itu ekstrim, ndak ada Pak. Ndak ada Islam ekstrim. Ya kan? Islam itu menyuruh orang berbagi. Setiap disuruh orang Islam itu salat, di belakangnya bayarkan zakat, infakkan hartamu. Orang non miskin menjadi tabantunya. Maka orang tadi tidak jadi maling lagi, maka hidupnya akan damai. Itu yang kita cari. Lebih-lebih bapak-bapak, ibu-ibu, awak sudah dilatih di bulan Ramadan. Ala barakali awak Ramadan ku selama hidup. Jadi kita harus berubah kepada yang lebih baik. Nabi mengatakan begini Pak, man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari sekarangnya lebih baik dari hari kemarin, ibadahnya, persaudaraannya, ya kan? Itu orang menang. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi. Orang yang sama saja kualitas ibadahnya sekarang dengan yang lalu, fahuwa khasirun, itu orang rugi.
Wa man kana yaumuhu syarram min amsihi. Ada orang yang lebih jelek amalnya, ibadahnya dari masa yang lalu, fahuwa halikun, itu orang celaka. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan ini Pak, biar di bulan puasa, biar di luar biasa, alamatnya kama. Nah, kalau dipindah ke Baso Minang, condong marawa katapian, condong kasai ke pincuran, tiok tembak ado alamat, tiok condong ado karabahan. Jadi amal kita ini kemana tujuannya? Agar kita sampai kepada derajat takwa. Salat hendaknya menyampaikan kita takwa. Zakat, infak, sedekah menyampaikan kita kepada takwa. Itu hendaknya. Kalau kita berinfak, bersedekah ria, itu tidak akan sampai kepada takwa. Ya kan? Kalau awak salat ketika dipimpin imam, lai tenang, lai istiqamah, lai tuma. Kalau lah salat sunat lah sama je kelerian jatuh saja. Kumari mandore. Encik mato tu mai tu dalam salat. Ya kan? Ini salat tidak akan sampai kepada takwa. Tidak konsentrasi, tidak fokus, bahasa Islamnya tidak khusyuk. Sedangkan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Yang pertama itu apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Apa-apa ibu-ibu sebahagian ketika hari raya nak merasa dari Padang, dari Pariaman, dari Bukit Tinggi, ada ndak nak pulang kampung? Lai. Pernah ndak berjalan-jalan hari raya tu ke pantai Gondoria, Piaman? Lain. Lepas tu dapat orang mempasion baru baca min. Ya kan? Baru dilatih untuk baca min, memakai camin, kacau. Ya kan? Pandainya Pak. Tunjuk pindah lo ke tangan kidanya. Ambo tanyawan ke orang tu. Lawara lamonyo baru kau pandai baca min. Agak ampe tahun lah Pak. Lihat ada perubahan. Tak ada. Tak ada perubahan. Andaknya baru tu lah nyo cali bantuannya dalam kacau kan nampak tu. Anyo pergi ke tukang jahit sudah tu ndak lai. Kata tailor. Aka baru kau kamu ku baju madaj di Sarawak. Bab itu la salamo ku ambo memanjik karambie satinggi itu karambie nana ambo panjik. Ambo ndak Sarawak batilanjang saya tonton di orang di bawah. Sedangkan iku ambo kambang di belakang. Nyo tonton di orang malu ambo dah. Ambo calik di kacau batilanjang ko yang ndak manakah na bentuk awak. Buaya lah baju kat dua stel dah. Boleh besok ambo manjek karambia pakai baju je Sarawak lah. Ada pengana baru senan. Tak ada kan? Sekadar baca min saja. Ama paat camin tak jalan. Ya kan? Jadi kaum muslimin, salat kita sempurna di bulan puasa. Puasa awak itu pula menyediakan pembukuan di musaji, membayar zakat fitrah. Satu salat Id didengarkan khutbah. Tapi tidak ada perubahan awak kena bayar tu sudah tu. Tu sama saja baru baca minat. Agi nama salah badan awak seorang. Kalau mantiko je awak lain. Namanya kau. Oh, nakal. Ya kan? Macam-macam perangai itu. Tak ada perubahan. Jadi kalau dapat awak andaknya Ustaz, andaknya awak sama je ulik belanceh. Apa-apa nak berasa dari agam letak kena ulik belanceh. Ada main goknya ke? Di daun jambu paraweh. Nyo biso tu Pak, sangat bisonya. Cuma saja kulitnya nyo lagi ada Allah sama je daun tu. Di kalau awak memanjik paraweh ndak nampaknya dah Pak. Tagisi di tangan awak ndak dapat akal sakitnya dah Pak.
Kalau lama darah awak Pak, bisa terhenti jantung awak ni. Ku ndak tambah banyak danyuiknya. Aru diubek ke rumah sakit. Suatu kali ya kecil ulek kau ke Allah, ya Allah, kalau cuiko ambo taruh tani ayo manusia memanjek paraweh. Ambo ndak ada berniat nak malapeh biso ambo kainyo do ya Allah. Cuma inyo nantak mencaliek kanenyo di biso ambo. Ya Allah, agihlah ambo kesempatan untuk bisa maubah diri. Deknyo ikhlas meminta ke Allah Pak. Nyo agih ada Allah, keluar ye ludahnya. Di baso namono liue. Liue nama. Rasanya itu bahasa Indonesia Pak, air liur. Iya kan? Air liur tu bebanang-banang, nyo pintal jo tanduaknya. Dek taruh nyo pintal tiap hari jadi kepompong. Iya kan? Kuek tago ulet, masuk ulet ko ke dalam lah. Bara kalau kita puasa kan 29 hari 30 harinya. Ulet itu dalam kepompong sampai 10 hari Pak. Kalau awak bertukar sejam makannya, tak boleh siang sejak tabik fajar sampai terbenam matahari. Tu boleh lah. Tu lah makan sudah tu lah. Melaki tabik lo fajar pagi. Ulek tu ndak Pak. Ampe 10 hari, ampe 10 malam dalam kepompong ndak ada makan minum. Ke rumah bini barunya ndak pulang, ke rumah bini lama ndak pulang. Nyotahan sesahwatnya. Tak ada berhubungan suami isteri. Dia puasa 40 hari. Lah keluarnya dari kepompong tu Pak, payah keluarnya Pak. Mulai-mulai keluar sunguinya lu, kumis. Lamahnya Pak. Ala kanes cahaya matahari baru itu kecil matanya. Keluarlah sekarik kepalanya keluar sampai liye. Allah itu katanya. Kirulah kane paneh badannya sado beko nyolan suan tabang. Lai ulek bulanceh je nyalai. Lah berubah jadi ramo-ramo. Di Minangkabau ko dijantian pantun nadek mengenangan sirih. Ramo-ramo sayuknya balang, badar yang bunyi cingkaria. Banyaknya ampe puluh ampe, marau ke ruang tengah, enggoknya ke bungo juo. Indah carano bukan kepalang, talatak di ruang tengah, di lingkung orang narape, barisi sirih selangkoknya. Sirih nan elok sirah gagang, kunyang nan bagai tanpa ari, urek serupo kuku balam, daun salaweh kipe cino. Seribu dayang menggatih, randah sekiro kata Jawa, tiuk di jambo tinggi juo, jan karatak bertambah mudonya nan lai. Jadi pangka pantun tu ramo. Memang ramo-ramo tu setelah keluar dari kepompong tu Pak, bisonya hilang, nya ndak ulek lagi. Sayapnya lembut, ya kan? Baragi-ragi tu. Serupa kupiah-kupiah gini gua. Rancak dipandang mata. Mangaka rajonya lai, ketika jadi ulek memantak orang, lah jadi ramo-ramo manganya lai. Nyo pindah dari bunga ke bunga. Bunga ku kan sama jawab Pak, ada bunga jantan, ada bunga betina. Bunga jantan tumbuh di panam. Bunga betina tumbuh di rimbo panjang, tak bisa nyoba kunjuangnya, tak bisa jalan. Cintonya tertahan. Enggok lah ramo-ramo tadi ke bunga jantan. Laki bibit tu di jarinya pakai perakik tu Pak. Iya kan? Enggok bibit bunga jantan tu di jarinya, nyo tabang. Enggoknya di bunga batino. Pada saat itu terjadi pembuahan. Terima kasih kupu-kupu, engkau sudah menjadi P3N kami. Selama ini cinta kami tertunda, sekarang sudah bergabung. Terima kasih. Ya kan? Mengakar jo ramo-ramo lai, mau buangan silaturahim jo kasih sayang. Ajan jadi ulek bulanceh jo. Jadilah ramo-ramo. Lah sudah puasa ajan jadi ulek bulanceh je. Tambah elok perangai anda. Nah ini bapak-bapak, kau tidak percuma saya mendengar kaji kau nyoba. Ya no. Apa-apa nak datang ke ni ke Masjid Nurul Falah ko, kalau tidak sekadar menonton ustaz saja.
Datangnya lah mencelik Ustaz Kelera tu, biasa kan di YouTube saya nampaknya, ya kan? Akhirnya datang ke masjid awak, pergi je lah awak. Kalian tak itu tak? Ya kan? Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, ya kan, kita semua ini akan selalu ingat apa itu? Kita diciptakan oleh Allah akan kembali kepada Allah. Kita tidak ada yang bergerak mundur, Pak, tapi bergerak maju. Bergerak maju bagaimana? Menuju Allah. Tambah lama, Pak, tambah lama, tambah dakik je pintu kubur. Tapi lebih mukul nak lecur taruhan bawa kau tak lama kau dah. Ya kan? Lama kerenyuit sebenarnya. Ya kan? Bu, umur ambo lah 71. Ibu-ibu ada tak suami nan 71 umurnya? Kalau ada kok matinya jangan ditangih jo biasa lah lain. Ya kan? Yalah patut mati jo orang gaib tu mana. Kok menangis nak awak tak kai duitnya balik dah. Tak kai duit balik. Ibu-ibu dan bapa-bapa kaum muslimin yang terhormat, ambo selalu sehari mengaji kaduri. Itu anak ambo membana, ya. Kawan nimit sama jodinya putri sari, nyo pengurus musaji lo sinan nyo perusi pengurus musaji. Ingin nyo maundang ayah kaduri. Ya kan? Apa ilah ambo? Sebenarnya kan tanggung kalau cik musaji itu pergi jauh, Pak. Ya kan? Nah, sebab tu balik lo pulang. Bati awak dia. Tapi dia anak kawan ambo pai. Dalam perjalanan tu orang namanya Pui ambo, Pak, nyoputa pengajian Boyamka. Rupa kaset-kaset Boyamka di Musaji Al-Azhar Blok M tu, Pak, di YouTube orang kini. Ya kan? Tapi suara beliau, saya jo foto beliau, ndak gambar duit mengecek serupa video kami kini kan. Apa kata Boyamka? Dunia ini, nyuarakan serak-serak lain lo tu. Tak obahnya seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Dia tiba di luar dari rahim ibunya, dia bernapas. Bernapas itu dihirup dan dihembuskan. Bayi bernapas pertama itu dihirup dan dihembuskan, itulah ukuran hidup dunia, kata. Hirupan napas selanjutnya sampai dia mati, itulah akhirat. Tapi banyak orang tertipu dengan dunia yang satu hirupan dan satu hembusan napas itu. Mereka cakar-cakaran, mereka fitnah memfitnah, mereka bermusuh-musuhan. Baralah keruginya. Itu perumpamaan dunianya, Pak. Bayi lah itu mangoknya sekali, nyoirui nyambuyan, itu dunianya. Akhirat pernapasan selanjutnya akan kekal selamanya. Pernapasan selanjutnya berakhir cuma kalau Allah mati. Tapi perbandingan nikmat akhirat di dunia itu kecil Boyamka. Nah, sudah tu contoh je lain. 2 bulan lalu ambo diundang di orang Minang di Jawa Timur. Ya. Jadi orang Minang ko di mak saya ada, Pak. Ku ada janjang ke bulan nyopai dong ngale sate kata. Tu orang Minang. Suku meninggalkan kampung merantau. Jadi dibawalah ambo berjalan-jalan ke Madura, Pak. Sampai jo jadi apa nambo kayalkan, Pak. Orang bercerita jambatan Suramadu tu mau buangan Jawa Timur jo Madura. Pabilo ambo kekasinan tu tak bayang dah boy. Pensiun kerajo 2 juta. Kalau untuk makan cukup itu. Untuk hidup. Tapi untuk gaya hidup enggak. Raun kasinan, raun kemari. Tapi nyoraunan ambo de Allah. Biayanya orang lagi. Sampai ambo ke jembatan Suramadu tu. Berapa panjang jembatan? Kau ke jemu. 6,5 sampai 7 kilo ke, Pak. Tak ada musaji, tak ada restoran. Malah orang baranti untuk berfoto, Paknya tangkuk di polisi. Jadi berapapun panjang jembatan, hanya tempat lalu kita menuju negeri yang dituju.
Jadi dunia ini hanya jembatan kita untuk sampai ke akhirat mencari redha Allah. Maka jangan sia-siakan umur hidup di dunia ini. Pertama, tegakkan kebenaran. Yang kedua, jangan berselisih paham terlalu dalam, damai kembali. Karena apa? Karena Allah suka orang yang selalu damai. Ya kan? Ada dua orang nantak dilihat dek manusia di akhirat nanti. Pakaro pangkai, pakaro politik bermusuh-musuhan. Apa kata Nabi dalam hal ini? Simfani min ummati. Ada dua golongan di hari kiamat nanti. La yanzurullah ilaihima. Ndak melihat Allah kainyo. Ya kan? Indak dia cuhan dia Allahnya. Sianyo? Qati'ur rahmi. Orang yang memutuskan silaturahim karena pangkai, karena kedudukan, karena arato, perkara tanah, perkara sawah, perkara bini, putus silaturahim. Ndak nyoliye dia Allah, ndak nyacuan dia Allah. Kalau Allah ndak melihat awak di akhirat nanti, bapak ibu, sia tampai awak mengadu. Cobalah inok manuan, sia tampai mengadu lagi. Nabi magia syafaat tu izin Allah pak, diizinkan dia Allah dulu. Orang pun tak usah dia kira syafaat je. Nyoba musuh-musuhan je. Perkara musuhan, perkara tanah je, perkara ladang sawit. Ya kan? Ini pak. Maka kita ingat-ingat, kalau Allah hendak memandang awak lain, itu tampai berpijak nalah taban, tampai bergantuang nalah putih ke mana kita menggebai lai. Mudah-mudahan bapak-bapak dengan pertemuan kita seperti ini tergugah hati kita kembali, yang lupa dapat mainan. Kami jadi ustaz ko sama nanya ndak majai jamaah do pak. Al-Quran ko ma apa? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sebab sipek awak pelupa pak. Lebih-lebih nak lalu menengah kaji itu tambah nak tekan narinya kaji itu. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Ya kan? Adik pelupa tu lah awak diingian. Ya kan? Ada namanya tabligh akbar, ada namanya safari dakwah. Ya kan? Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, dan termasuk saya yang menyampaikan, kita amalkan judul pengajian yang ditulis di baliho ini. Semoga Allah memberkahi diri kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi rumah tangga kita, memberkahi komunitas kita, memberkahi semua anak cucu kita. Kalau ada nan salah pak, itu salahnya dari ambo. Nan bana tu hidayah Allah. Salah ke manusia ambo minta maaf. Bab itu ambo disuruh mengaji ko pak, kan ambo mengecek seorang saya. Sama je orang memanjek. Batang gadang lah ambo panjek, dahan jorantiang lah ambo titih. Karena di sini terletak pangkat tangkai. Di antara dahan tangkai jo daun, di sinilah terletaknya buah. Selama ambo memanjek batang menitih dahan, kok tagoyang bungo sedang kambang, talantak putih sedang laki, talendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan ambo mohon maaf ke jamaah Nurul Falah. Lede ke maaf ambo tu. Bapak-bapak, ibu-ibu nan gak takalok-kalok puyuh menengah gaji, itulah ambo maafkan pula. Ya kan? Mudah-mudahan kita bertemu di surga nanti. Amin ya rabbal. Ko ado karambi, ado ketapang. Kalau ada ambo dipanggil, insya-Allah ambo datang. Kalau tidak datang tu tenolah mati. Lai ba panggil je Ustaz Ristawardi, lai kironya lama mati. Kira-kira mang kada luak mati. Nak tahu kan? Kita nan tahu bara isi dompet awak. Tu tahu taruh ya mak. Ya kan? Tapi bara umu awak tak tahu. Misalnya awak nan nadir kini, kau pak, ada nak mati salah seorang besok. Deh, saya nu nak menengah kaji malam, ya kan? Mati je. Namanya tu nama sanda di dinding tu je. Ini bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi bisa saja mati. Jangan tak bersandar salah bu nak.
Jangan takut loh. Ndak nama sanda kalau tiba aja lawak mati. Kan yo lagi bagi maaf ambo. Salah ka Allah ambo minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.